Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back. Welcome back. Welcome back apa welcome to back ini? Welcome to back, kembali ke belakang. Ya kan kembali ke belakang kita ini. Ke zaman sebelumnya. Iya, era kegelapan. Kalau ya. welcome back? Welcome back, kita kembali lagi. Kita kembali lagi. Kalau well back pemain nasional, well back dulu. Tapi menarik gitu, kita kembali ke belakang. Apakah sudah mulai kembali ke belakang kita? Atau ke masa lalu? Ini ya, permainan kita Iya. atau hasilnya balik lagi timnas kita. Kalau aku permainan nggak setuju, tapi kalau hasil mungkin ya. Iya, hasil sudah tertebak ya. Iya, hasilnya tertebak. Sesuai. Ya kemarin aku sekitar setengah jam sebelum sebenarnya aku dapat ada kayak WA gitu kan. Selisih 4 kan. Kalau di pasaran 2 bang. Oh, iya. Di pasaran 2. Di Pasaran Pur 2 dua. Indonesia pak. Kemarin lawan Australia. Iya Australia. Iya, tapi bilang Di Pur gitu. Info terakhir kan, selisih 4. Benar. Bener. Selisih 4 betul ya. Setelah digolkan Oli kan gol lagi. Iya. Tapi udahlah itu. Itu bagus tuh bang. Konspirasi. Bagus itu yang WA bang itu. Bagus yang WA bang itu ya kan. Bisa juga kita putar. Bisa. Bisa ya. Udah lah, itu kita lupakan mungkin bentar lagi nih. Iya, masalahnya bukan orang Indonesia dia. Oh bukan Indonesia. Dari negeri jiran. Berarti dia yang ngatur ini mak selama ini. Enggak lah, dia mana bisa Buktinya ngatur bisa dia. tahu dia. Memang di sana lah tempatnya. Dulu kiper Liverpool itu kan siapa tuh? Back siapa tuh yang Bruce Grobbelaar. Apa? Iya, Grobbelaar, ya lupa Oh, zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kan itu pusatnya di ini. Di Jiran jiran kita. Kiper Liverpool dulu tuh ya. Legend tuh ya. Waktu zaman Ian Rush tuh kan. Zaman Ian Rush yang botak. Iya. Kumis. Iya. Serem ya. Oke lah bang. Nggak usah kita bahas lagi tuh. Semua sudah berlalu. Sudah berlalu. Nggak perlu berlarut-larut juga kan. Perlu. Karena bentar lagi menghadapi. Kalau menurut aku ini baru real final nih. Ya, ini tidak boleh. Betul-betul tidak boleh ada hasil lain selain menang. Harus harga mati. Harga mati. Harus menang. Harga Oh, mati dan harus dibilang menang. harga Kalau mati. kalah, Habis lah. Habis Nggak ada menurut lagi. aku. peluang untuk selanjutnya, Nggak ada lagi. peluang si Patrick. Kalau Pulang. peluang Patrick ya. Pulang, ayo welcome to back lagi nih. Welcome back kembali. Patrick pulang, ketua Erick Thohir pulang juga. Iyalah. Aku yakin turun. Aku Ya kan yakin. kita pernah bilang dulu waktu itu pas tebas beberapa waktu yang lalu kan, arah-arahnya sepertinya skenarionya seperti ini gitu kan. Ya setelah Sintayong out, masuk pelatih baru nggak perform, pelatih baru out, masuk pelatih baru yang lain, kemudian atau sebelum masuk pelatih baru ada desakan KLB Erick out. Ya masuklah kembali gerbong-gerbong itu kan, itu dia. Balik lagi pemain makanya- nanti pelatihnya pelatih dari Iya, lokal, makanya pemain kita- naturalisasi yang di pemain abroad gak dipakai, Iya, pemain Pemain lokal lagi. itu lagi ya. balik lagi. Makanya kita doakan ini jangan skenario ini yang benar, berjalan. benar. Karena ada skenario yang lain juga. Apa itu? Skenario yang lain bahwa memang Indonesia diinginkan untuk tidak masuk melalui jalur otomatis di kualifikasi 3, tapi masuknya di kualifikasi 4 supaya banyak penonton bola. Nah, seperti itu. Bisa jadi. Jadi sepertinya apa ya istilahnya, kayak tarik ulur ya. kayak main layang-layang, tarik ulur gitu, ditahan gitu supaya penasaran dan penonton bola itu tetap banyak. Bayangin kalau Indonesia main itu jutaan sorotan untuk Indonesia. untuk timnas Indonesia. Ya timnas Indonesia aja udah berapa Penduduk warga Indonesia aja sudah berapa yang di sini, belum lagi yang di luar. Benar. Bayangin sampai lebih dari 20 negara ya yang minta hak Siar kemarin ya. Itu ini ya. pertandingan Indonesia. Bukannya kan. lebih bagus kalau kita misalnya lolos di luar, kan lebih bagus di luar. Nggak ada Makin- pertandingan. Nggak pernah lagi. Nggak panjang nggak ada pertandingan. Pertandingan kan tinggal FIFA Matchday. Iya. Ya, Ya betul. kan nggak menentukan bisa ngundang lagi. Nggak. Portugal, kita bisa ngundang Nggak, ini. nggak. Itu belum tentu. Itu Belum kan tentu. terjadwal. Mereka kan data jadwal. Mana mau Mana mereka nggak misalnya bisa. main sama tim seperti Indonesia, mungkin nggak mau. Nggak mau. Gitu. Artinya secara apa ya, kalau bobot pertandingan itu berbeda. Misalnya nanti Indonesia masuk ke putaran 4 ya, lawan-lawannya mungkin seperti Yordania, Uni Emirat Qatar, Arab, Uzbekistan,
Qatar, Oman misalnya kan. Uzbekistan kayaknya lolos tuh Nah, ya, otomatis kayaknya. seperti itu lawannya ya, jadi bobotnya tetap besar. Jadi Nah, kalau ya kita doakan ya setidak-tidaknya kalaupun tidak lolos ini ke secara langsung ke Piala Dunia, ya kita doakan skenarionya yang berjalan ya seperti itu. Bukan skenario yang ini. bukan yang habis lah gitu Patrick kan. out, KLB, Eric out. Nah, itu jangan. Iya, jangan. Tolong, jangan sampai. Karena kita sudah berjalan sejauh ini kan. Masa hancur lagi kan. Berarti skenario yang kedua Ya, kalau masuk kita skenario, berarti. kita lolos ke putaran 4. Main Putaran lagi di situ. 4. Tapi syaratnya harus menang lawan Bahrain ini dulu. Syaratnya harus menang Kalau lawan misalnya Bahrain pun dan harus kalah, lawan Cina. Kalau misalnya kalah lagi lawan Bahrain, nggak bisa menang lagi, lawan Am. Cina. Bisa. Nggak bisa, karena kita kan sekarang head to headnya itu tidak lagi dengan Arab Saudi. Saudi dan dengan Australia, tidak lagi. Mereka sudah hampir apa ya kalau dibilang 50% itu udah langkah kaki ya. peringkat kedua itu sudah menjadi milik Saudi atau Australia. Kalau hitung-hitungannya normal ya, kecuali hitung-hitungannya nggak normal, kalah semua lah mereka gitu kan, dan bisa tertahan misalnya kan Australia kan nanti main lawan Cina. Jepang lawan Arab Saudi. Ya kemungkinan ini bisa tertahan kan mereka. Poinnya 1. Nah di dua pertandingan yang lain, apakah bisa poin mereka juga tertahan? Kalau mereka bisa tertahan, Indonesia menang terus, termasuk lawan Jepang, ya Indonesia masih bisa lolos sebenarnya. Cuman ya Kalau tambah 9 poin, Indonesia nilainya 15. Dengan skenario yang tadi, Australia itu paling nilainya 13, Saudi itu 12. Itu kalau nggak normal ya. Kalau nggak normal ya. Hitungannya nggak normal. Kalau nggak normal ya. Kalau hitung-hitungannya normal, kita bersaing dengan Bahrain dan Cina. Karena kita bersaing head to head sama Bahrain dan Cina, tentu kita harus mengalahkan mereka. Kalau salah satu aja kita kalah dari mereka, bahaya. Selesai Ya. Berarti kita nggak akan dapat lagi di peringkat 4. Kita akan di peringkat 5 atau 6 gitu. Terutama lawan Cina harus menang karena kita di Lawan Cina kandang harus sana menang. kita kalah kan. Iya. Kalau Bahrain Kalahnya kita di sana 2-1. seri. Di sana seri. Kalau seri-seri masih memungkinkan. Kalau ada seri masih ada peluang Masih memungkinkan karena head to head kita lebih bagus sama Bahrain. Nah, kita bisa mencetak gol di kandang mereka kan. Oke. Jangan pula berarti Ya, seri jangan, 4 sama. ya, kita harus menang lah. Kita nggak tahu kan. Makanya Cina ini harus menang juga. Cina harus Seri. menang. Kalau Cina mutlak harus menang. Lawan Arab ya. Lawan Arab. Cina lawan Australia ya. Enggak, Cina. nanti maksudnya Indonesia Oh, lawan dia serang Cina. Di Juni Oh. nanti. Ya Juni itu nanti. wajib. Itu wajib menang. Yang penting 2 pertandingan ini Iya. Indonesia sama Cina wajib. Pertandingan kandang ini wajib menang nih. Wajib dua nih. menang. Wajib menang. Harga mutlak sebenarnya Harga kalau mati. memang mau lolos, memastikan lolos gitu. Kalau misalnya lah Cina lawan Australia, menang lawan Cina, kalau Australia. Bagus nggak itu kira-kira? Pasti poin Australia 10. Misalnya kita menang nanti Iya, lawan Bahrain 9. 9 semua nih. Iya. Makanya tadi aku bilang kalau hitung-hitungannya itu nggak normal, Indonesia masih berpeluang masuk ke peringkat 2 gitu. Kalau misalnya Cinanya kalah, misalnya dia 20-13, Cina udah terpuruk lah nih. Ya, kalau Cinanya kalah Bagus kita nanti lah. doakan si Cinanya ini Kalau kalah. Cinanya kalah, ya udah kita relakan Australia udah masuk. Iya. Udah pasti masuk mereka. Kita tinggal bertarung untuk peringkat 4. Bertarung sama Arab Saudi sama Bahrain, Cina inilah ya. Iya, 3-4 harus kita dapatkan. Karena head to head kita kalau lawan Saudi kita menang. Menang. Ya kan di kandang mereka seri, di sini kita menang. Makanya di sini nih penentunya di sini. Penentunya kalau di Sini. Bahrain. Kalau Nah, saya kalau seri masih ada laga ini. Kalau seri abu-abu masih sedikit ada lah. walaupun berat sekali gitu loh. Berharap. Kalau Cina seri ini. kita Karena berharap kalau seri kita masih tetap peringkat 4. mesti 4 kita. Masih tetap peringkat 4 dan Dengan catatan si Cina kalah. Iya. dengan catatan Cina Cina. kalah. Kalau misalkan Nah, Cina Bahrain kalah ini banyak. masih main 2 kali lagi. Bahrain jumpa siapa lagi terakhir? Di kandang Cina sekali, di kandang sendiri lawan Saudi. Gitu. Kadang Saudi ya. Lawan Iya. Saudi dia di kandang sendiri. Agak berat sih sebenarnya Bahrain itu. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan nanti lawan Bahrain, mereka udah seperti layangan putus nih istilahnya. Udah hampir apa ya? Yang Susah. pasti kalau menurut aku skenario di sini menang lawan Bahrain, nanti Cina kan lawan Bahrain lagi. Iya. Itu pasti mati-matian kan? Mati-matian mereka. Mati-matian. Tapi Cina kalah nih ya. Lawan Cina Australia sama ini kalah Bahrain nih. udah pernah jumpa. Belum. Menang Cina di kandang Bahrain.
Di kandang Bahrain. Ini kan di kandang dia lawan Cina nanti kan? Iya, ini di kandang Cina nanti. Di kandang Bahrain nanti. Di kandang Di Cina. kandang Cina nanti. Main di kandang Cina. Itu pasti bunuh-bunuhan. Pasti bunuh-bunuhan mereka. Arab pun mau selamat juga kan? Nanti Arab pasti pun bunuh-bunuhan sama Bahrain. Iya. Terus ya, kalau menurutku ini penentunya di sini nih. Penentunya di sini sekarang. Nah, salahnya di pertandingan penentuan seperti ini, apakah secara mental Indonesia siap? Nah, itu dia. yang kita takutkan sekarang. Kita Apakah cemaskan. semenjak kemarin sudah ada trauma, kena bantai, ditambah lagi ini memang krusial kalau menurut gue pertandingannya. Apakah mental pemain-pemain ini udah bangkit atau Iya. memang udah pulih? Iya. Menurut kamu Karena gimana? narasi-narasi itu aku banyak sih sekarang di di media sosial, narasi-narasi bahwa Kluivert itu bilang pertandingan melawan Bahrain akan berat. Ya cuma sih aku nggak percaya sih kalau di media sosial ya. Banyak bohongnya juga kan. Nah terbukti kemarin ketika wawancara langsung dengan Kluivert di konferensi pers, dia bilang, kemudian wawancara di lapangan setelah latihan dia bilang juga, khawatir dengan Bahrain semalam? Enggak, katanya. Enggak, siapa bilang saya khawatir? Memang dia pernah kalah lawan Curaçao, cuma itu berbeda, ya kan? Waktu dia megang Curaçao kan kalah lawan Bahrain, cuma itu kondisinya waktu itu berbeda gitu. Timnya berbeda, kekuatannya berbeda. Di staf kepelatihan juga berbeda gitu. Nah, sekarang dia kayaknya menyerahkan Pastor. sepenuhnya ke Alex Pastor. menang harga mati dah. Iya, harga udah mati. kayaknya udah nggak terpikirkan dia kalah, pokoknya menang aja pikirannya. Yang penting strateginya ya sesuai lah, tepat lah. Tinggal itu strategi ini apakah balik ke total formasi football semalam atau balik formasi ke 3-4-3? Enggak lah, kita evaluasi sebentar lah yang kemarin itu. Menurut abang kemarin itu kan memang kayaknya total football kali kita kan. Ya, benar banget. Offense sekali kan, sampai terbuka. Gagal total lah. Akhirnya jadi Gagal total kan, Iya. karena itu mungkin karena support dari pemain-pemain tengah tuh nggak ini mungkin ya. Kalau kata Alex Factor, pemain Indonesia belum bisa memainkan total football. Kalau kecuali lawan tadi grade B bisa. Ya, kecuali di Asia Tenggara kalau menurutku bisa lah dia. Asia bisa lah dimainkan. Lawan Myanmar, lawan ini bisa lah dimainkan total football. Ya, Indonesia kayaknya kemarin tuh terlalu percaya diri kalau menurutku ya. Terlalu percaya diri untuk bermain ofensif dengan dua kesalahannya setidaknya ya kalau kita. Satu, terlalu menyerang dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Ya. Ya kan? Terlalu tinggi tuh garis pertahanan. Sehingga ruang antara Martin Paes dengan 4 back sejajar ini itu terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Nah, ketika gol kedua bisa dilihat contohnya kan. Yang untuk Haye salah buang Iya, dia bola masuk pas ke tengah-tengah sini. Jadi yang di sini mengejar tanggung, yang di sini mengejar tanggung juga. Back pun tebal. Iya, dan Salah kemudian sistemnya itu sendiri juga. Jadi kita sekarang menyadari bahwa sistem 4 back itu belum dapat sama Indonesia, belum duduk lagi sistem 4 back. Semalam pakai 4 back sejajar tambah 2 gelandang bertahan. 4 back sejajarnya ini dengan kembali dipasang itu Chai Ijes dengan Max Hilger. Nggak klop kayaknya dua orang ini. Nggak pas kayaknya. Beberapa kali dicoba nggak pas kan? Beberapa kali dicoba juga nggak pas dia. Ya nggak tahu juga apakah pertimbangannya bahwa di klub masing-masing mereka juga bermain dengan cara berbeda. Ya, satu Liga Italia, Hilgers ini terbiasa main dengan 4 back, 2 back tengah. Ijes enggak. Ijes itu main dengan di Italia main dengan 3 back dan dia jadi liberonya. Nah, jadi ketika main dengan 2 back, Hilgers bermain dengan cara dia biasa ketika main dengan Twente dengan 2 back, dengan dia bisa maju ke sana kemari. Sementara Ijes terbiasa juga bermain dengan dia sebagai libero. Artinya ketika Hilgers ini naik ke depan, Ijes tertinggal di belakang. Gitu kan. Jadi ada banyak ruang kosong di antara mereka berdua. Dan celakanya ruang kosong itu tidak bisa diisi oleh DM. Oleh gelandang bertahan. Gelandang bertahannya kemarin Natanco. Nah, ini juga jadi pertanyaan sama kita, kenapa Natanco yang dipilih? Tapi sebenarnya memang kalau gelandang bertahannya
pakai si Ipar Jenner atau Ipar si Jenner atau Jo. Pelupesi. Pelupesi. Jadi biar bisa 3 backnya itu. Iya, Tapi itu benar. sampai sekarang nggak Bantu terjawab J. kan, kenapa Nathan Cho diturunkan ya? Benar, Nathan Cho itu pemain yang yang masuk dalam kategori yang dibilang oleh Kluivert sendiri ketika pertama dia melatih, bahwa pemain dengan menit bertahan yang sedikit itu kemungkinan besar tidak akan dia pakai. dimainkan. Nah ini Nathan itu hanya bertanding 2 kali kalau nggak salah ya, bersama Swansea, dan menit bermainnya tidak lebih dari 5 menit. Artinya dia masuk ke lapangan itu di menit menjelang menit ke 90 kan. Iyalah. Ya, hanya 5 menit. Bandingkan dengan Ipar Jenner dan Pelupesi. Walaupun ini sama-sama di Liga 2 juga kan, mereka kan. Si Ipar Jenner kan di Jong Utrecht, kemudian si Pelupesi itu di Liga 2-nya Belgia. Tapi menit bermainnya jomplang sekali. Ipar Jenner itu bermain 1.600 menit, 20 pertandingan. Joy Pelupesi lebih banyak lagi, 23 atau 24 pertandingan, 1.800 menit. Nah, kenapa bisa yang 1.600 dan 1.800 menit kalah dengan yang Cuma 5 menit? Nah, ini masih menjadi tanda tanya bagi kita. Apa waktu latihan kurang Harusnya fit? sih bukan si Nathan Cho bisa dimainkan, cuman harus ada satu lagi biar 3 jadinya gelandang. Tom Hai, Nathan sama satu lagi. Karena gini, karena dia satu kita empat, mereka jadi kan, mau nggak mau 2 jadinya kan. mereka satu tipe antara Nathan dan Tom Hai ini sama-sama. Kalau Nathan kan posisi tradisionalnya kan di back kiri kan, tapi dia bisa juga main di tengah sebagai box to box, bukan sebagai DM murni. Bukan DM deh ya. Iya, jadi sama nih antara Tom Hai dengan Nathan. Makanya kita heran masa kita bisa melihat para pelatih kita yang profesional dan punya pengalaman itu tidak bisa melihat. Kan agak aneh juga kalau mungkin kan baru kenal nih sama orang-orang ini pemain tim-tim ofisial nih. Enggak lah, dia kan bisa melihat apa riwayat pertandingan. Mungkin mau coba. Karena apa? Kalau aku lihat ya, Nathan Cho waktu U23 yang kemarin O3 yang gacor, kan Nathan Cho tuh jadi apanya kan? Betul. DM-nya kan. Itu di kelas itu mungkin. Tapi sama siapa dia main? Sama Jenner. Sama Jenner berdua Jenner kan? yang jadi DM-nya, dia yang jadi box to box-nya. Bisa. Semalam ketika melawan Australia, jadi yang ditempatkan sebagai DM itu Nathan, box to box-nya Haye. Nah, ketika mereka bermain, Nathan ini banyak sekali maju ke depan, meninggalkan posnya sebagai DM. Gol ketiga terjadi dari Jackson Irvine kan gara-gara dia tidak menutupin. Memang bola ribon ya, cuman dari tendangan pertama dia nggak nutup. Tendangan pertama dia nggak nutup, nengok ketika rebound dia juga nggak nutup. Ini udah duduk lihat gini aja dia kan. Iya, dia di belakang. Seorang DM berada di belakang pemain yang juga tipe gelandang. Kan fatal itu sebenarnya. Biasanya Nathan napas kuda juga, Iya. naik turun naik Kalau turun, napasnya kan memang napas kuda dia. mau ribut bola Kalau dia, yang menendang apa. itu, yang melakukan eksekusi itu adalah striker, ya itu bukan salah dia. Ya, back lah ya kan. Itu tanggung jawabnya back tengah, striker, karena memang itu head to headnya. Tapi Jackson Irvine kan gelandang. Kenapa bisa gelandang masuk sampai ke jantung pertahanan Indonesia tanpa dibayang-bayangi oleh satu pun gelandang Indonesia? Benar. Itu kan kesalahan. Ya memang kan nggak jauh dari 12 pas kan. Iya, mestinya dia merapat. Ngerapat. Ya kalau back kan ya nunggu striker kan kemarin dah gini Iyalah, kan. backnya kan nunggu striker gini. Kan harus ada yang makanya yang Inggris yang hanya lebih terdekat kan Inggris aja yang cuman itu pun karena dia udah hilang apa kata Ilham kemarin, karena udah hilang keseimbangan lah. hilang keseimbangan dia kan. Bola pental mau balik lagi alah ya kan. Bola rebound kan. Kurang. Ya. Main total football kemarin itu ya lumayan bagus juga sebenarnya. Di awal-awal. Indonesia. Ya terbukti dari ball possession kan gitu. Biasanya kalau nonton Australia, jangankan kita nguasain bola, rebut bola aja pun susah. Ya kayak Indonesia lah ya kan. Nguasain ball possession dengan gaya pemain total football sebenarnya udah bagus. Ya, cuman kita butuh hasil mah. Iya betul memang betul. Nah, hasilnya boleh total football tapi dengan rapi. Ini kan enggak. Kita Diserang cuma berapa menit aja. Iya. Memang kita tengok gol pertama itu hal yang tidak mesti terjadi. Ya.
Kayak abang bilang kemarin, ini kan tipikal Liga 1-nya nih. Ya kan? Abang bilang kan, narik-narik gitu nggak jelas kan, tanpa bola. Gol kedua, ya kita bilang ada sedikit lah kesalahan dari si Tom Haye untuk ngalau bola. Iya. Ditambah lagi yang jarak antara kiper sama back itu terlalu jauh Terlalu kan. jauh. Pas sama back-backnya. Gol ketiga itulah rebound itu. Ribon. Nah, 4-5-nya golnya kalau menurut aku skenario memang bola ini Ya kita total football kemarin bagus dalam menyerang tapi tidak dalam bertahan. bertahan. Gitu. Kita menguasai bola, tapi disadari atau enggak, Australia justru pakai strategi Indonesia biasa. dulu. Ketika Bertahan, counter attack. Ketika Indonesia melawan Australia di Gelora Bung Karno, STY pakai strategi yang sama. Hanya saja nggak ada gol kan waktu itu kan. Tapi dengan strategi yang sama, Australia memakainya untuk menghancurkan Indonesia kemarin. Mereka nunggu, santai, tunggu. Bawa formasi gambling juga nih. Gambling. Kalau pakai mau main total football tapi hasilnya Iya. interpretasi. Coba mau main bertahan tapi nanti Diributi, gitu-gitu juga, diributi. mainnya nggak ada ini, Benar. nggak ada nggak ada kreatifnya. Ini kita main lumayan bagus tapi kebobolannya Boleh, banyak. benar. Iya. Ya mungkin pelatih juga sama kayak kita. Back itu kan gila itu di bawah itu, semalam 4 itu. Back dunia kalau kita anggap kan. Seharusnya untuk kayak gini udah inilah. Imbang lah ya. Imbang lah, maksudnya bisa menutupin lah walaupun counter attack-nya terlalu kencang kan udah biasanya orang ini. Striker dulu nggak bagus-bagus sekali. Nggak bagus, makanya baru di situ. kekalahan 5-1 itu agak di luar ekspektasi. Misalnya, ini banyak sekarang narasi beredar di internet, di media sosial membanding-bandingkan bahwa Argentina itu pernah kalah 5-1 sama Bolivia gitu kan. Brazil pernah kalah sekian. Jadi kekalahan besar itu lumrah gitu. Madrid sama Barcelona sering skor besar katanya kan. Jadi itu biasa aja sebenarnya kan. Biasa bagi yang udah tim yang besar. Iya, Biasa yang bagi maksudnya pipanya itu udah lebih tinggi gitu. Maksudnya ini menjadi tidak biasa ketika melihat susunan pemain. Memang kalau dari sisi peringkat FIFA itu jauh memang. Jauh ya. 26 melawan 130. Jauh sekali. Nah, tapi kalau kita melihat perbandingan kualitas pemain nggak jauh-jauh amat. Bedanya sama Australia. Kalau kita lihat semalam susunan pemain pemain abroadnya. Ya semua abroad. Iya, semua main di luar. Indonesia juga. Dan rata-rata abroadnya tuh agak nggak terlalu jauh gitu loh. Liga 2. Mereka ada yang di Jerman, kita juga ada di Jerman. Mereka ada di Italia, kita ada juga di Italia. Beda kalau misalnya kita head to head kan sama Jepang. Ya. Jepang itu semuanya kelas. Ada Inggris, ada ini. Itu mana gitu klubnya kelas juga kan. Mereka di Inggris tapi klubnya kelas. Kelas gitu deh. Ada Liverpool, ada Brighton, ada apa kan. Kita ada Persija keras. Di Spanyol mereka punya Sociedad. Mereka main di Celtic. Nah, beda jauh kalau sama Jepang. Tapi kalau sama Australia enggak. Gitu. Apalagi sama Bahrain besok. Iya. Bahrain itu pemain abroadnya cuma 3 orang. Itu pun abroad di negara tetangga. Nah, Main di Uni Emirat Arab ya. sama main di Kuwait. Ya. Main di Kuwait 2, main di Uni Emirat Arab 1. Ada satu lagi pemain mudanya umur 17 tahun, aku lupa namanya. Main di Villarreal football apa gitu. Kayak akademinya. Oh, akademinya. Akademi Villarreal. Kalau dilihat strata liganya itu Liga 7. Liga 7 di Spanyol. Kayak Primavera lah. Primavera lah ya. Iya, ya. Seperti itu. Enggak lah, Primavera 4. Ini lebih di bawah lagi. Aku Primavera 4 ya. Tier 7. Tier 7 ya. Nah, artinya kalau dari head to head seperti itu, harusnya kita nggak kalah gitu loh. Termasuk lawan Australia, tidak kalah segitu besar. Ya kita kan memprediksi Indonesia sebenarnya, ya kita di sini ngelawan. Yang terbesar itu justru kita prediksi itu kan seri kemarin kan. Adalah kalau menang tipis, kalau kalah pun kalah tipis. Nggak ada kita prediksi kalah sampai segitu besar gitu. Walaupun Indonesia sebenarnya pernah kalah 4-0 kan. Iya. Sama Australia di Piala Asia. Cuma itu tidak kita jadikan perbandingan semalam karena kekuatan itu sudah berubah.
Ternyata Atau ada Australia apa juga ada banyak faktor pemain kena cedera, pemain ya. ini, Pak? Pemain. Pemainnya yang nggak ada mental. enggak lah. Karena kalau kita lihat Kalau dari mental orang tuh menguasai permainan. itu dia. Begitu diserang gagap. Bukan, menurutku. kalau menurutku bukan perkara mental, tapi memang sistemnya, sistem permainannya, sistem yang Indonesia terapkan yang salah gitu. Kalau pemain nggak masalah, Nah, kalau terpul bola jalan. nggak masalah. Buktinya ketika mereka kebobolan pun Masih kebobolan main, satu, masih kebobolan nguasain. dua, masih nggak kayak kalau kita bilang lah Indonesia di zaman dulu, kalau udah Kalau udah udah 1-0, campak-campak 2-0, aja tuh, udah ya. nggak jelas itu Iya. mainnya, bubar habis. Ini kan masih enak. Iya. Walaupun kita kalah Masih enak. malah ada hiburan kita mainnya bagus. Mainnya Ya, bagus, bola-bola directnya, jadi kan masih kombinasi pemain kalah 4-0 bola masih pendek, cetak bola gol. direct apa. Ya masih berarti bisa. kan yang diarahkan pelatih berhasil sebenarnya. Kalau kayak Berhasil, gitu. Cuman memang hasilnya memang yang Hasilnya berarti kurang kan beruntung lah. Iya. ibaratnya kalau kita Sistem bilang. pertahanannya kalau menurut sistem pertahanan sistem kan. menyerangnya oke. Sistem apa namanya ya? Kita menahan bola, membagi bola itu masih kita di atas Australia. Kita Atau mungkin percaya diri kita dengan Iya. Untuk untuk Australia lebih bagus set piece-nya. Kayaknya kita jangan lepas dari Australia. Australia pun bagus juga. Nah, set itu, piece. ya. bola-bola dari bola mati. bola mati. Orang tuh, ini biar supaya jangan gol. Kan dimatikan Iya, dua. tuh Martin Paes tuh. Iya. Kan dijaga tuh Martin Paes. Sama Jadi kayak nggak bergerak. Bahrain kan gitu kan, nganggu si Pas dulu kan gitu kan. Iya. Asal bola mati, pasti ada satu aja yang nganggu dia. Kan gitu. Apakah nyuntuh Australia kemarin waktu di pasti. BGP kan nggak gitu kan? Orang tuh pastinya tuh, ini kelemahan dari si Indonesia ini, ya. tempel, jangan kasih dia bergerak, begitu bergerak kan langsung berapa gol kita langsung Dua kepala. Makanya aku Dia bilang bagus, penjagaan bola itu bagus ketika bola set piece itu kiper dijaga. Jadi tinggal pergerakan yang satu ini Iya. hilang. ya aku bilang lagi sistem pertahanannya yang kacau kemarin. Sistem pertahanan ketika open play rapuh, ketika set piece juga tidak solid gitu. Tidak solid ya. Ya nggak ada yang apa ya kalau dibilang ya. Apa belum Klopp? Biasanya kan kayak man to man gitu kan Iya, Indonesia. saling Man to jaga, man. ha. Ini Momentum kalah juga kita Man to kemarin. man. Tom Enggak. Hai aja yang jaga siapa itu Miller itu aja pun udah narik kebobolan juga. Nah, dari makanya golnya tuh. apa yang salah? Dulu era Sintayong kita dengan Berhasil, pemain yang sama Iya. bisa. Duel-duel Kenapa juga dengan ada. seperti ini kalah gitu loh? Waktu di GBK itu Harry Suter ada loh main yang tingginya 2 Iya, meter, iya. ya kan? Tapi Nggak jalan tuh. nggak memang. jalan. Waktu pas Piala Asia lah jalan dia bisa cetak gol. Ya kalau Piala Asia nggak usah tanya lah. Iya, Piala Asia dia nyetak gol kan, tapi ketika di GBK dia nggak jalan. Kenapa gitu? Karena memang situasinya di situ tahu Indonesia bakal diserang. Nah ini kita Iya, nggak posisinya nyangka nggak ya. nyangka kita yang bakal Iya. diserang. Kalau di GBK Berarti- kemarin kan berarti kita sadar diri. Iya. Kita ini tim yang Berarti tingkat memang sekian. memang latihannya betul-betul defend waktu kemarin di GBK Iya. mungkin. Defense, fokus. Ini udahlah. Set piece ini kok ngapain? Gue di sini posisi. Iya. di sini. Iya, makanya itu Diajarin terlalu semua. terlalu Udah. percaya diri, overconfidence. Sepercaya diri dengan waktu mungkin yang singkat kemarin ya, tapi seharusnya harus bisa secara sistematis kayak gitu Bang ya kan. Bola servis-servis itu kan memang harus. Atau memang pemain tuh belum klop karena rotasinya tuh agak bingung-bingung. Gol keempat apa kelima yang beberapa aja nya pemain Enggak, baru. iya kalau pemain dibilang baru klub masih kan tetap yang lama. yang Felix masuk kan juga hanya main juga kan. Dan Romeni James sama Dem James ya. sama Romeni. Enggak, ini memang. Kalau Romeni di depan oke. Romeni lah. di depan kan Bagus, tidak bagus. tidak ada Depan tidak ada ini. persoalan kan. Tidak ada masalah. Dem James memang ada masalah lah nih di sini. Dinjen Nggak jelas mainnya kemarin tuh kalau menurutku ya. Salah ditempatkan dia. Mungkin Patrick biar supaya memainkan dia terserah lah mau main sebelah kiri mau turun naik turun dia Cuman nggak pokoknya jelas. memainkan. Ini Gagal. Mending itu si Dencem itu dimasukkan aja Perjener jadi lebih bermanfaat di tengahnya. ya iyalah. Kemarin. Perdong tarik maju depan. Kalau menurut aku Perdong harus diperdayakan. Ya. Karena dia ya kalau tenaganya bagus ini defense-nya pun bagus. Walaupun kecil-kecil tapi tutup badannya juga. bagus dan memang kreasinya kan pun tinggi kan. Itu harus dimanfaatkan. Kalau menurut aku lawan Bahrain ya. Jangan dia hanya stuck di belakang aja. Kayak lawan Arab Saudi kemarin. Jadi Bahrain gimana? Itu apakah kita akan pakai 4 atau balik ke 3-4-3?
Karena kemarin di sesi bukan conference ya, tapi di setelah selesai latihan itu ditanya sama kawan-kawan kita wartawan yang di Jakarta, gimana besok mau main menyerang atau lebih ke melihat situasi dulu. Kluivert bilang kita akan ofensif. Ofensif lagi. Kembali, iya. Kita akan ofensif. Nah, ini makanya kita Kalau mau sekarang menang memang harus harap ofensif memang. harap cemas. Apakah dia akan tetap pakai 4 back sejajar atau kita balik ke 3 gitu. Aku 4 back ini pakai lagi tetap. Kalau Dia 4 bakal 4 back. Enggak, kalau 4 back sekarang kan nggak ada lagi pemainnya di situ. Mesilgers kan sudah pulang. Rizky Ridho. Rizky Ridho, udah pasti Rizky Ridho duet sama. Rizky Ridho. Lebih bagus Rizky Ridho Aku sama. bisa jadi nanti balik lagi Rizky Ridho. Justin Hapner. Hapner nanti jadi Perdong agak ke depan kalau menurut gua. Itu kalau formasinya 3 back. Kalau 3 back tiga back sebenarnya sih sudah bisa. aman ya, karena kalau kita lihat kemarin kan apa ya, kayaknya satu paketan itu sudah enak sekali tuh. Ijes, Ridho dan Hapner. Hapner kan sudah kembali nih sekarang dari akumulasi kartu. Ridho sudah bisa bermain. Nah, kenapa nggak itu saja dimainkan lagi? Aku ketimbang dia berjudi dengan 4 back lagi gitu loh. Ya, kayaknya dia tetap mau merubah Bola dia dengan karakter dia pola gitu. Pelatih sebelumnya, ya ini pola aku. Iya, Aku harus betul. memerankan ini harus sempurna, mau nggak mau ya harus ini. Namanya kita mau menang ofensif, mungkin dia mau memantapkan. Apalagi ini kan dengan waktu yang cukup lumayan lah, 4 hari. 4 hari orang ini. Enggak, tapi yang ketika Indonesia sudah kebobolan 2 lawan Australia, kan jadi 3 back. Ya, Enggak 2 back lagi. Iya loh. Jadi di bawah itu Hilgers, Ijes sama Kevin Perdong. Dan James ditarik ke belakang. Jadi back kiri. Iya. Perdong turun sedikit. Iya, Perdong turun dan balik digeser ke tengah. Silger saja yang agak lasak-lasak. Itu makanya gue bilang, berarti dia tetap dengan kembali dengan 3 back. Setelah menyadari bahwa 2 back ini nggak efektif. Ya mungkin kayak kemarin lagi dia cundul dengan pakai 4 back. Kalau tidak berhasil balik lagi. Oke lah, misalnya dia pakai 4 back, harusnya dia siapkan plan B-nya juga. Ya. Kalau misalnya gagal nih babak pertama 45 menit, oke 4 ini nggak bisa cetak gol juga nih, udah nguasain segala macam, mau nggak mau udah harus ubah lagi formasi. Iya, kayak plan B semalam lah. Begitu udah ketinggalan 2 gol kan langsung 3 back kan, Perdong Itu. masuk. Nah, iya. Dia jadi nggak jelas mainnya lagi kan gitu. Diganti jadi 3 back ya, minimalisir nggak banyak kebobolan lah Iya. kita. Wah. Ini harus ya, kalau memang mau babak pertama main ofensif jangan sampai kebobolan ini. Ya. Babak pertama itu. Iya. Udah kebobolan susah ngajar. Di Bahrain tahu. Bahrain ini kan- Drama-dramanya banyak. Bahrain ini dramanya luar biasa. Kemudian mereka punya serangan balik yang Luar biasa. kencang. Benar. Ketika melawan Jepang itu sempat hampir frustasi lah bisa dibilang di babak pertama. Nyerang terus nggak masuk. Serangan balik Bahrain itu sekitar 2 kali atau 3 kali ya. Cukup membahayakan untuk untuk Jepang. 75 menit baru bisa cetak gol Jepang. Iya, menit ke 70 baru bisa nyetak Iya, gol. Cetak gol 60, dapat celahnya baru dapat Iya. gol lagi. Itu Baru dia. dapat gol lagi. Itu pun gol kedua hampir mendekati menit ke 90 kan. Tapi kita jangan lupa Jepang ini baru juara Piala Teluk. Baru Piala Teluk Bahrain ini. itu, Ini lagi ininya. Bahrain, makanya pelatihnya itu pede kali. Iya. Indonesia kan besok bakal buat nangis Mungkin. lah katanya. Mungkin udah dipatahkan Jepang, mungkin ini kan agak ngedrop ini. Ya. Mungkin kan gitu. Soalnya lawan Jepang udah patin juga dia bisa bertahan Iya. 75 menit. Iya, mereka percaya diri karena melawan Jepang itu bisa seperti. Nah, cuma Lawan mungkin Indonesia bukan mungkin ini bedanya ketika melawan Jepang mereka memang konsentrasi bertahan. Memang konsentrasi bertahan. Sebisa mungkin bertahan. Sadar diri lah orang. Sadar diri, nggak usah menang nggak apa-apa, yang penting sebisa mungkin bertahan, kalau bisa seri gitu kan. Mereka tujuannya itu. Nah. Nah, ketika ngelawan Indonesia kan berbeda nih. Iyalah. Berbeda. Mereka tidak datang untuk tujuan seri. Mereka kalau bisa menang gitu kan. menang. Nah, artinya kalau bisa menang kan mereka akan Artinya punya ada potensi strategi main menyerang. terbuka. Ada prediksi itu terbuka. Nah, itu harus dimanfaatkan oleh Kluivert. Kalau lawan Jepang hasil maksimal tuh seri orang itu. mereka yang hasil maksimal seri. Nah, minimal kalah. Memang udah kalah lah kan. Tapi Kalau kalau kalahnya memang Indonesia udah kalah. minimal itu seri. Hasil maksimal tuh menang kan Iya, gitu. Kan iya. pasti akan berbeda ini pola Akan permainannya. berbeda, polanya akan berbeda. Nah, makanya Indonesia
memang akan kesulitan ketika menghadapi tim yang terlalu bertahan, Bertahan, ya. benar. Kecuali Brunei Darussalam lah. Waktu Laos, Kamboja kemarin kan agak sulit Indonesia ketika menghadapi tim yang seperti itu. Itu kan di situ zaman itu, Bang. Kan Zaman gitu. itu. Ini kan kita ya jujur aja, Oleh kelas sekali kalau kita Oleh bilang. kelas. Apalagi masuk Pak Sekarang Haji. masuk Pak Haji kan, kan? Ragnar Orotmangun udah Pasti bermain. untuk Kalau untuk Jangan lupa mengacak-ngacak- Marcelino main loh. Nanti. main. Line up udah keluar. Enggak, karena dia ikut konferensi pers. Ya oh ya, Kalau semalam ikut ya dia bawa. konferensi pers, Pasti main. mendampingi pelatih pasti main. Nah, Berarti makanya Striker kenapa duduk nih. kenapa Rido nggak dipanggil? Aku bingung juga, masih belum juga Rido main kurasa. Biasa kan Rido selalu dibawa preskon kan, Dulu. sebagai wakil Ya. kapten. Tapi Ferdinand semalam yang diajak. Ferdinand ya. Berarti dia dimainkan nih. Nah, artinya Struik yang Kayaknya terduduk ya. terduduk kayaknya. Asal jangan Tergantung. aneh-aneh lah ya kan. Tergantung dia Malah. nggak main mungkin stroke yang di situ, Bang. Atau dia pasang 4 striker. Apel Strike, Marcelino, Ragnar, Dinjen diturunkan. Denjem nggak main, Marcelino yang main. Kalau menurutku. Dinjen kan main. Jadi 4 nih. Marcelino, Raphael Strike, Ragnar sama Oli. Jadi 4 di depan nih. Jadi Ragnar oke lah jadi. untuk depan itu kayaknya Oli hampir pasti. Oleh sama 90 Aji ya? aku hampir 90% kalau Haji aku. bisa jadi potensi Haji balik bisa jadi enggak? Formasi ke dendernya itu bisa jadi dia jadi Iya, di tengah dia. di tengah. 3 striker itu bisa jadi Marcelino, Raphael Strike atau si Oli. Nah, tumpat-empat ya kan? Bisa jadi tuh. Oh, Tapi itu cadangan mungkin calo. formasi plan B, cocoknya itu plan B. Misalnya kita buntu udah nggak bisa cetak gol, mungkin itu bisa dimasukkan. Tapi kalau babak pertama jangan dulu langsung. Kalau aku sih empat kalau striker deh. kalau aku sih 2 striker, 3 striker ya aku yakin dengan potensi striker kita sekarang ya. Yang penting tengahnya dulu, suplainya Iya, ini tengahnya. itu yang penting sama aku. Kemarin itu Marcelino hampir tidak dapat bola. Hampir Tidak jelas. dapat bola. Oleh Romani juga kalau dia tidak dengan kegesitannya dan determinasinya yang luar biasa, mungkin nggak dapat bola juga. Kalau itu katakanlah itu hoki misalnya, hoki Caraka itu hampir pasti nggak dapat bola. Karena pergerakan Oleh itu turun jauh mendapat bola kan luar biasa, berkali-kali dia lakukan itu. Seharusnya dia nggak lakukan itu. Cuma karena dia memang posisi tradisionalnya itu adalah pemain penyerang sayap, Ngejar bola. nggak terlalu sulit sama dia yang seperti itu kan. Dia pakai strike kan, ngejar juga kan, Ngejar. nyari bola gitu ibaratnya. Ya cuma kemarin tengahnya mati. Mati itu dia. Tom Haye nggak di perform kalau menurut aku Enggak, sebenarnya. karena dia mati karena ditutup sama gelandangnya bagus juga Australia Jackson. Australia Nggak itu ditambah kan- support kawan kurang kalau menurut aku, bingung-bingung. iya, karena dia konsentrasinya juga terpecah. Apakah dia harus ikut bertahan atau tidak Iya. gitulah. Karena DM-nya itu lagi-lagi ya Nathan itu apa ya kayaknya tidak jelas dia mau menyerang, dia mau bertahan enggak. Beda kalau dia sama Jenner, udah dilepasnya aja tuh. Legioner ya. Si apa? Haye. Lepasnya udah pasti tuh di belakang itu udah pasti. Ya paling nggak mana Haye ya ngikutin aja ya deh kan. Sama sekarang kayak apalah kalau di Madrid lah bilang ya. Si Modric sama Valverde lah. Ya kan? Ya Modric kan nggak akan mikirkan bertahan lagi. Udah pasti Valverde itu aku pokoknya ke depan aja gitu kan. Libas-libas Kalau dia Valverde. iya kalau dia membantu oke, membantu kan. Tapi konsentrasinya untuk bertahan itu Udah ini. nggak kayak 5 tahun lalu Iya. lah dia. Udah nggak Jadi dia nengok ibarat kata dia nengok kaca spion aja. Ya, Ya udah, kan? tugas Valverde. Oh, oke, nggak perlu aku ke bawah gitu. Jadi dia nggak perlu membalik badan untuk lihat ke belakang gitu loh. Malah cari posisi ya kan. Dia hanya cari posisi ke depan aja sambil nengok ke belakang. Oh, aku perlu bantu turun gitu kan. Ya semalam nggak, Haye nggak, bingung dia. Aduh, gimana nih? Turun nggak nih? Nah, Terlalu makanya jauh ya kan. Ketika dia dapat bola, kemana mau aku kasih? Kena? Bingung dia. Gitu. Biasanya dia umpan, tarik pasti ada yang lari tuh kalau Ragnar depan, Iya, Raphael Iya, Strike tuh. iya. kemarin nggak. Bingung. Di muka simpan sana, Nah. Dinjennya rupanya udah turun. Ketika siapa tuh Eliano masuk babak kedua itu kan agak lebih bagus. Nah, karena pergerakan Eliano ini lebih bisa masuk ke dalam, membantu lini tengah itu lebih bisa. Lebih hidup lah Lebih ya. itu. Kalau Dan James mungkin karena terbiasa bermain di Go Ahead Eagles yang dia Yang lurus saja, akhirnya dia main di sisi ini aja. Dia nggak pernah turun masuk ke dalam. Masuk ke dalam serak bang. Karena Bersama. ada di dalam dah sempat main. Serak kali kan udah di dalam dia. Jadi kalau abang
Kira apa Kalau formasi? aku sih mungkin akan pakai 3 back, 3 back. 3-4-3. 3-4-3 ini agak lebih diperkuat di tengah kayaknya nih ya. Iya, tapi mungkin aja bisa 4-2-3-1 juga mungkin. Kita masukkan aja lah 2 alternatif ini kan. Kalau dengan 3 back udah pasti paketannya itu kan, karena nggak ada pilihan lain lagi. Pilihan ada hanya pada Jordi Amat. Jordi Amat, ya. Tapi kayaknya nggak. Tapi kayaknya tidak akan Ya, dipilih oleh ini. Ya kalau memang dia mau belajar dari Kluivert dan Pastoor, itu mau belajar dari pengalaman sebelumnya, ya dia akan pilih paketan ini. Ya kemarin kayaknya naga-naganya udah kelihatan juga tuh. Rido itu banyak kan video-video yang beredar tuh. Rido mendapatkan arahan khusus dari Alex Pastoor. Oh ya. Nah, jadi kemungkinan Rido bisa saja akan bermain. Karena dia begitu berapa menit main kemarin, banyak kali kan apresiasi ke Rido kan gitu kan, respect ke Rido. Atau bisa jadi Aran main nih. Aran tapi coret katanya. nggak masuk namanya. Masa nih, udah dicoret memang. Ya secara resmi PSSI belum. Cuman itu juga orangnya ditambah mes lah. Iya, DSP-nya itu kan belum keluar ya. DSP-nya nanti beberapa, kayaknya 2 jam sebelum pertandingan kata Kluivert. Nggak ada lah. Nggak perlu lempar dari kaki sekarang mainnya. Lempar udah baca katanya. Minimal peluangnya agak bareng kan, karena agak ini juga. Iya, kipernya itu agak apa namanya? Agak gugup juga. Agak calus, gempal. Aku memang nengok kipernya gitu semua 3-3 bang. Iya. Kiper Bahrain. Aku nengok latihannya kemarin. Gempal. Gempal serem-serem lagi om. Memang kayak gitu semua, kumis semua. Brewok semua ya. Latihan. Iya. Kupikir kembar 3. Lele tuh. 3-3 sama bang tipenya bang. Badannya, mukanya. Kepalanya yang beda. Rambutnya udah Iya. botak kecil, ada yang botak biasa. Iya. Oke, kalau pakai back 3 ya paketan itulah kalau menurut abang ya. Kiper sekarang kiper. Ini perlu dibahas juga kipernya. Apakah Emil yang bermain atau tetap Martin Pas? Pilihan hanya 2 ini ya. Entah bahasanya Patrick. Entah betul entah nggak ya, Patrick bilang ya di posisi kiper akan ada pergantian kata dia. Nah, berarti Katanya entah betul entah enggak kan gitu. Emil lah kalau back Karena- kiper. Iya. Emil lah. Emil dicoba dulu ya. Emil ya sebenarnya bukan coba-coba juga kalau Emil ya. Dia secara pengalaman secara dia kualitas. sudah bahkan bisa dibilang lebih tinggi dari Martin Dari Pas Pas, ya. ya. Dan Pas juga ini ya bagaimana, walaupun bukan kesalahan dia, itu kan semua gol yang tercipta semalam ini sebenarnya kasihan juga Martin Pas ini. Walaupun itu 5-5-nya itu bukan kesalahan dia, itu gol. Kesalahan dia murni. Nah, tapi bagaimanapun seorang kiper yang kebobolan 5 gol Akan ada satu pertandingan, itu pasti ada psikologisnya. Kena. Ya kan? Walaupun bukan kesalahan dia. Kalau kesalahan dia ya Makin lebih parah lagi. Kayak Karius kan sampai sekarang belum. Tapi udah main lagi dia belum? Udah main dia di Schalke. Udah kan main lagi dia Liga kan. Jerman. Dan agak lumayan. Di 2 pertandingan dia baru memainkan dua pertandingan ya bersama Schalke, dan dia ya statistiknya hijau dua-duanya. Dan Hijau, ya. satu hampir jadi man of the match. Hampir. Bisa pula hampir ya. Iya, karena dia 8,2 apa 8,1 gitu ya. Yang man of the match-nya 8,3. Nilainya 82,5 ya. Iya, sedikit lagi. Hampir man of the match dia. Ya, tapi butuh berapa tahun dia untuk membangkitkan itu. Ya. Gerard Bale aja udah pensiun. Iya. Yang membuat dia seperti itu sudah pensiun gitu loh. Ya, dia baru akan pulih lagi. Itu karena kesalahan dia. Nah, kalau Martin Pas ini bukan kesalahan dia sama sekali semalam. Cuma ya karena 5 gol namanya ya, pasti terpikiran lah itu. Astaga, 5 gol banget. Kenapa lah aku gak geser? Kasihkanlah Bang Emil. Kenapa aku gak geser ke kanan kemarin sikit aja gitu. Iya, pas penalti itu kan. Gitu ada kan. Aduh, penaltinya cuma kayak gitu. Begitu sundulan tuh kenapa lah aku gak di tiang gawang. Bercakap-cakap kali sama lini bawahnya. Enggak lah, mungkin berani kali ngomong ini ini kalau masih agak malu-malu kali. Enggak lah, Martin Mas karena udah lama bergabung di sini. Berani marah lagi Maguire, ibarat gitulah. Itu tergantung apa itu, tergantung karakter pemainnya. Onana sampai ngambil, kan dia main di negara dia tuh kan.
ada tendangan bebas sampai daerah ke depan dia ngaturin ini kau ambil ke sana, dia ngatur loh. Udah ada. Marcus lah ya. Iya. Dia posisi dia sampai naik ke depan. Kau ambil sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ini sampai Di negara dia ya, di negara dia. Menang. Segitu aja. Enggak tahu hasilnya menang atau apa. Berarti ikuti nggak sama diikuti nggak arahan itu sama yang nendang? Dia kawannya udah dengarin oh, ini kiper MU nih ya. Oke lah, dia didengarin. Kalau tadi misalnya Emil, oh ini kiper Inter Milan nih, mungkin misalnya didengar gitu. Iya, kiper Palermo nih. Tapi kalau dari sifat kepemimpinan kayaknya Emil lebih ada leadershipnya kalau menurut gue ya. Kita lihat dulu kalau dia Enggak, kemarin yang dia merah. Kemarin aja Kemarin dia di yang luar, lawan dia Australia di luar itu. lapangan aja dia. Dia kan dipanggil kayak Vindik. Itu kan ini sampai disuruh wasit mundur. Kevin Dix itu yang diarahkan ya kalau nggak salah itu. Sekelas Kevin Dix pun diarahkan ya gitu. Dia mau ngomong dia kan mau ini juga berarti Makanya leadershipnya itu ada kalau main ini. Ya aku pernah ngelawan Ronaldo loh katanya. Dia yang Ronaldo gol lompat tinggi itu kan dia kipernya. Dia kipernya Sampdoria. Lawan Sampdoria. Dia kipernya. Jadi dia yang saksi hidup Ronaldo berapa meter itu lompatan itu kan. Mungkin bisa ngomong-ngomong dia sama siapa? Siapa namanya? Paes. Jordi Amat. Jordi Amat kan sering kayak gitu kan. Aku pernah lawan Ronaldo, aku pernah lawan ini. Jumpa siapa? Paes. Kau tahu yang gol sensasional Ronaldo itu? Aku lagi kipernya. Itu Balar Martin pas. Aku pernah Messi. Habis cerita orang itu. Enggak habis cerita. Wah, masuk apa Jordi Amat Allah. Si Klipet ini pun aku jaga dulu katanya kan. Pernahnya aku jaga dia ini katanya kan. Enggak gerak ini aku katanya kan. Dia mana tahu ya kan. Ya kan, waktu Klipet itu rasanya Jordi udah main. Jordi kan? udah main tapi masih muda kali lah. Umur Ferrari lah dia mungkin. Ya umur 18-19. Pakai kiper siapa tadi? Kalau aku Emil ya? Iya. Nah, desas-desusnya kayaknya Emil yang akan masuk ini. Back kalau main 3 back itu paketan tadi ya. Kalau 4? Kalau 4 Hafner sorry. Jai dan Jan Rido. Tetap Dik sama Perdong. Dik dan Perdong di kanan. Iram? Sekarang kita pakai formasi. Kalau 3? 3. Kalau 3 back? Kalau 3 back, Hafner, Jai. Oh, berarti paket itu ya, Rido ya. Paketan itu ya. Kalau 4 tetap sama ya. Nah, tengah ini. Kalau tengahnya 4. Kalau tengahnya 4, di tengah aku Haye dan Hafner. Siapa? Satu lagi? Jenner. Haye Jenner. Kalau aku di tengah Tom Haye sama Pelpesi. Biar debut juga dia. Iya. Mau nengok juga main dia bisa nggak bertahan lawan Bahrain Pelpesi ini. Itu kalau pakai 4 ya. Tapi tetap Dik sama Kiri Perdong. kanan tetap Dik dan Perdong. Dik dan Perdong ya. Nah, depan satu udah pasti Marcelino, satu lagi oleh Romeni, tinggal satu tempat lagi. Marcelino karena preskon itu Bang. Karena preskon. Itu satu aturan tak tertulis FIFA. Nah, apakah terbantahkan ini kita tidak ngerti? Kayaknya nggak mungkin. Udah bele kali lah. Indonesia ini. Kecuali cedera. Memang ya. post major ketika bermain dia sebelum masuk lapangan mungkin cedera, oke nggak main. Tapi kalau nggak ada masalah, itu pasti main. Pasti ya. Pasti. Kalau gitu dulu Asnawi sering tuh ya. Asnawi sering. Ya kan? Itu memang satu aturan tak tertulis FIFA. Siapapun yang dibawa oleh pelatih untuk press conference memberikan keterangan itu main. Kan nggak mungkin Mes gagal press conference supaya dia besoknya ke Belanda. Iya, Mes kan udah pulang nih kan? Iya. Pembohongan jadi, publik juga kan gitu jadinya. Satu lagi belum tahu Bang ya. Nah, satu lagi Ragnar kalau aku 90% mungkin Ragnar. Atau Egi. Kasian kali Egi ya. Atau ini siapa tuh? Struik. Ya memang itu tinggal. Nah, ada Aliano lagi satu lagi. Oh, Aliano atau Den James ya. satu lagi. Aliano ada Bang. Pilihannya itu. 4 back. Iram? Apanya yang posisi? Yang posisi striker? Striker Ragnar, Marcelino sama Ole. Ole. Ragnar agak ke bawah sedikit. Sekarang
Marcelino sama ini Romani 2 di depan. Marcelino itu apa nggak dikasih posisi kayak Arsudi itu bebas gitu? Dikasih nggak ada posisi lah, bebas aja, pokoknya di belakang striker aja lah dia. Wagner bisa ke depan atau Iya. si apanya pindah jadi playmaker di bawahnya tuh bisa jadi Marcelino. Bisa jadi ya. Mengira Marcelino ini sama Haye itu nggak kalah jauh maunya. Iya, harusnya ada. Seharusnya. Kemarin lawan Australia itu terlalu jauh. Jadi kita menumpuk di tengah. Karena kita main oper-operan di tengah. Jarak antara kiper dengan lini tengah itu jauh. Jarak antara lini tengah dengan dengan lini depan juga Striker. nggak dekat gitu. Jadi strikernya harus turun ke bawah mencari bola. Jembatannya ini nggak ada gitu. Karena aku lihat Marcelino seharusnya jembatan. Seharusnya iya. Marcelino. Cuma Marcelino banyak mau nyamping. Lihat kemarin nggak jelas kan. Di kanan dia, di kiri dia. Kayaknya Marcelino bakal main ribak-ribak nih. Riba-riba lah ya. Ini main ribak-ribak deh nih main di GBK. Mudah-mudahan tuanya berlanjut lah di GBK nih Marcelino. Penting pakai baju putih nih. Enggak, merah-merah semua. Merah, celana merah, kaki merah. Karena Bahrain putih-putih. Iya. Kita merah-merah semua nih, nggak ada yang biasa kan putih nih kan, Iya. yang baru kan ini merah-merah. Merah-merah semua. Merah-merah semua. Karena kalau putih sama juga sama Bahrain ada putih-putihnya juga. Makanya biar merah semuanya. Ya, udah dapat ininya, infonya. Dibilang sama manajernya. Oh, bakal sama Pak pakai Sumardi. Merah. Oke. Jersey merah, celana merah. Jadi baju kita kapan datang Bang? Nggak? Dari apa? Oh, Bang Sadat Dari langit. nggak balas-balas WA. Gendero. Masuk lalu, masuk Expo yang baru. Karena panjang lagi nih. Iya. Sampai putaran 4 ini. Makanya, balikanlah terus, ajukan terus. Mari beli langsung ini, masih ada waktu sejam aja nih cari baju. Ya kan? Ya udahlah. Di Medan belum ada kayaknya. Ada. Udah katanya, aku dengar-dengarnya. Apa? Yang plasu, Iyalah. plasunya, plasu. Ya lu nggak apa-apa Nggak lah. apa-apa Yang aslinya lah. online Chandra aja juga lah. udah pakai baju. Iya, pakai elok kemarin Chandra Yumo. Pakai aja. Dari mana mau kutanya nanti besar kali kepala kawan ya kan? Diam aja lah aku. Oh, dia dari payah kita cari Sebelum jejaknya. Expo meluncur dia udah ada. Udah ada dia. Dia bilang. Dia Memang aku tengok kainnya kenapa ini agak-agak nampak kali lah. ya, plasu dia. Baju perwarna. Nah, nampak kali lah ya kan. Ya, kalau dia nggak bisa kita bilang nanti bajunya ini udah lama ini katanya, padahal Expo masih baru kan. Tapi kemarin Ini kau baru nih dibilangnya udah lama. tetap pakai baju Spiderman dia. Spiderman, ya kan? Ih, Chan, mantap baju kau Chan ya, aku bilang. Marvel ya, aku bilang kan. Udah lama ini bang, dari aku SMP. Gitu. Berarti SMP perutku udah sebesar ini. udah seceplok aja gua saya mulai nih bang Jersey ya. Timnas itu lagi. Mau baru, Bang, udah lama ini katanya. Udah lama. Gimana udah lama? Masih itu udah baru. Padahal Expo-nya baru Iya. keluar. Aku lihat ya. Cuman kayaknya agak aneh kan, kayaknya agak lain kan. Nah, cuman dia Expo sama memang Garudanya ada, Bang. Ya, bahannya memang Aku agak tahu. lain. Dia pakai jaket soalnya bapak Iya. itu ya kan. Oh, ini. Nanti mau ikut dia katanya, bentar lagi. Ya, bentar lagi dia ikut. Oke lah, kita lihatlah dengan edisi baju baru dia. Mana tahu lah harus manis. Ya udahlah kita start bentar lah Bang ya kan. Ya, ya, Baru kita- buka belum makan lagi nih ya kan. Live berapa ini lagi? Sejam Oke. lagi, Nih, udah 1 mau jam lagi. Nanti jam 9 kurang-kurang 15.20 kita udah masuk lagi. kembali lagi. Kita kembali lagi. Oke. Sampai jumpa sebentar lagi lah. 20 Ya kan? lagi. nanti kita balik lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.